Halo semuanya, welcome to ML Channel. Hari ini kita akan melanjutkan kisah janda perawan. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, comment, and like. Episode 30, tak semudah yang terucap. Raska menatap pilu ke arah Nela yang tak ingin menyudahi kesedihan di pusara suaminya. Sementara langit sore mulai menggelap, dedaunan kering pun berguguran tertiup hembusan angin yang mulai mengencang. Sama halnya dengan perasaan seorang gadis yang saat ini kembali merasakan duka mendalam. Rintikan air hujan perlahan turun, membuat pria tampan itu menghela napas perlahan. Bagaimanapun ia harus berhasil membujuk Nela untuk bisa meninggalkan area pemakaman itu. Nela, aku mengerti perasaanmu, tapi tolong jangan kayak gini. Sebentar lagi matahari terbenam, udah gerimis juga nih. Kamu mau basah-basahan di sini? Raska menghampiri gadis itu dan terus membujuknya. Sementara Nela hanya terdiam sambil terus menatap nama suaminya yang tertulis di batu nisan. Bibirnya hanya menyunggingkan sebuah senyuman, bercampur dengan sorot mata yang masih memancarkan kesedihan. Aku mau temenin Randy. Kita selalu sama-sama menghadapi apapun. Aku gak mau meninggalkan dia, katanya tanpa menoleh ke arah Raska. Raska pun memahami apa yang dirasakan oleh gadis itu memanglah tidak mudah. Tapi ia harus tetap berusaha untuk bisa mengajaknya beranjak dari tempat ini. Aku pun begitu. Rasanya aku ingin diberi kesempatan walau hanya sehari saja untuk bisa kembali menghabiskan waktu bersama sahabat terbaikku ini. Melewati semua rintangan dalam hidupku yang sangat menyedihkan itu. Kau tahu Nela, andaikan Randy ini adalah seorang perempuan, mungkin aku sudah menikahinya. Kekeh Raska yang membuat Nela menoleh ke arahnya dan tersenyum lebar. Tapi nyatanya dia seorang pria dan aku yang sangat beruntung karena telah menjadi bagian dari hidupnya. Nela kembali menatap pusara suaminya. Senyuman itu pun kembali memudar. Kadang aku berpikir, apa karena aku terlalu mencintainya, sehingga Tuhan cemburu dan lagi-lagi mengambil orang-orang yang aku cintai. Aku pernah dengar hal itu. Cinta kepada makhluk Tuhan memang tidak boleh melebihi cinta kita padanya. Itulah kenapa aku mengajak kamu untuk segera beranjak dari tempat ini. Aku yakin Randy pun akan semakin bersedih dan terluka, karena kepergiannya masih terus membuat orang terdekatnya menangis. Bukankah itu akan memberatkannya? Raska tampak cukup bijak untuk membujuk gadis itu. Lagi pula, bukankah kamu juga pernah mengatakan bahwa kamu sudah mengikhlaskan bagaimanapun keadaan suamimu, berharap agar itu tidak menyulitkannya untuk berpulang? Mendengar hal itu, Nela pun tertegun. Apa yang dikatakan oleh Raska memanglah benar. Duka yang cukup mendalam ini membuat gadis itu lupa bahwa tak seharusnya ia berlarut-larut dalam kesedihnya. Terlebih menumpahkan tangis di atas pusara suaminya itu. Teringat ia pun telah mencoba ikhlas atas apapun yang akan terjadi ini. Meskipun semua tak mudah seperti yang terucap, tetapi kenyataan hidup memang harus dijalani. Nela memejamkan mata dan menarik napas dalam. Astagfirullah, maafkan aku ya Allah, maafkan aku Randy. Semoga aku bisa benar-benar ikhlas menerima takdir kita ini. Semoga kamu tenang di sana, dan tunggu aku jika waktuku sudah tiba. Aku harap Allah akan kembali mempertemukan kita di sana. Kalau begitu, kamu mau pulang sekarang kan? Tanya Raska. Nela tampak termenung sejenak. Pada akhirnya ia menyeka air mata dan menganggukkan kepala. Melihat hal itu, Raska dapat tersenyum dengan hatinya yang lega. Nela kemudian beranjak dari tempat itu. Mengingat hari mulai gelap serta rintikan hujan mulai semakin deras. Raska segera memasuki mobilnya. Sedangkan Nela masih melangkah dengan perlahan, sambil kembali menoleh pada tempat peristirahatan terakhir pria yang dicintainya. Rasanya tak tega meninggalkan suaminya sendirian, tapi inilah jalan yang harus dilalui. Randy sudah kembali pada sang pencipta. Melihat Nela yang kembali termenung membuat Raska berdecak lidah sambil membuang napas kasar. Ia segera merogoh sebuah payung lipat yang berada di dalam dashboard mobilnya. Saat payungnya sudah berada dalam genggaman, ia segera membukanya seraya membuka pintu mobil dan menghampiri Nela, yang tubuhnya mulai basah kuyup sembari terus menatap sendu ke arah pemakaman. Dasar perempuan aneh, kayak di film-film aja sih sedih-sedihan di tengah hujan begini. Gumam Raska dan kemudian memayungi Nela yang sedang berdiri mematung dengan sorot mata yang kosong. Nela, kamu bisa sakit dan kesurupan kalau berdiri di tengah hujan apalagi di kuburan kayak gini. Ayo cepat masuk ke mobil. Raska mengeraskan suaranya karena tersamarkan dengan suara derasnya air hujan. Randy,
Nela masih terdiam dengan wajah pucatnya sambil terus menyebut nama suaminya. Melihat Nela yang masih seperti itu, Raska kembali mendengus dengan memutar bola matanya. Ia termasuk pria yang tidak suka banyak basa-basi dan melihat kesedihan secara berlarut-larut. Nela, come on lah, jangan begini terus, hujannya deras banget nih. Gadis itu tak berucap sepatah kata pun. Namun tak lama kemudian tubuhnya terasa begitu lemas dengan pandangan yang tiba-tiba menggelap. Membuatnya langsung ambruk dan kehilangan kesadaran. Dengan segera Raska meraih pinggang Nela yang akan terjatuh. Nela, Nela bangun. Raska semakin panik. Dengan sebelah tangannya yang memegangi payung dan sebelahnya lagi memapah tubuh gadis itu. Aduh, pakai pingsan lagi nih perempuan. Ya Tuhan, beri aku kesabaran, mana sepi banget lagi. Nela, bangun dong. Raska tampak semakin cemas, namun ia harus gesit dan berpikir cepat. Segera ia menggendong Nela, sambil melepaskan payung dalam genggaman tangannya. Baginya yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan gadis yang tengah tak sadarkan diri itu. Tak peduli tubuhnya sudah basah kuyup terguyur derasnya hujan. Ia langsung membuka pintu mobil dan mendudukkan Nela di kursi sebelah kemudi. Setelah berada di dalam mobil, ia langsung menyalakan mesin lalu beranjak meninggalkan area pemakaman. Hujan yang begitu lebat membuat jalanan tertutup oleh kabut dari derasnya air hujan dan bercampur angin kencang. Ia menoleh ke arah Nela yang masih tak sadarkan diri. Kemudian ia merogoh ponselnya untuk menghubungi Ambar. Namun ternyata ponselnya tak mendapatkan sebuah sinyal. Ah sial, gak ada sambungan internet. Aku bawa dia ke rumah sakit atau aku bawa pulang ke rumah Randy ya? Raska tampak berpikir, karena ia mengingat jarak ke rumah sakit lebih jauh daripada ke rumah Randy. Kemudian ia memilih untuk membawa Nela kembali ke rumah Randy saja. Lalu ia mempercepat laju mobilnya agar bisa segera sampai di rumah itu. Di lain tempat, Ambar dan Ningsih yang ternyata sudah berada di rumah merasa begitu khawatir mengingat tak kunjung melihat Raska dan Nela tiba. Ambar pun sudah berusaha menghubungi ponsel Raska, tetapi ponsel pria itu ternyata tak bisa dihubungi, membuat ia semakin khawatir dengan keadaan menantu juga sahabat dari mendiang putranya itu. Duh, mereka kemana ya, Bi? Kok Raska susah banget dihubunginya? Ambar tampak begitu resah, sambil sesekali bolak-balik menilik ke arah gerbang juga jendela kaca di rumah itu. Mungkin aja mereka sedang dalam perjalanan, Nyonya. Apalagi di luar juga lagi hujan deras. Pasti mereka terjebak macet atau banjir, ucap Ningsih. Iya kali ya, semoga mereka baik-baik aja deh, kata Ambar yang langsung duduk di sofa. Beberapa waktu kemudian terdengar sebuah klakson mobil dari halaman rumah, membuat Ambar dan Ningsih saling menoleh. Mereka berharap yang datang itu adalah Raska dan juga Nela. Mereka segera bergegas menuju halaman rumah dan merasa lega saat melihat Raska keluar dari mobil. Namun dengan raut wajah yang tampak khawatir. Pria tampan itu kembali menerjang hujan lalu membuka pintu mobil dan membopong Nela yang saat ini masih tak sadarkan diri. Membuat mata Ambar dan Ningsih melebar dan terkejut. Tante Ambar, Biningsih, Nela tadi pingsan lagi, kata Raska sambil membawa Nela masuk ke dalam rumah. Ya ampun, ya udah, ayo cepat bawa ke kamarnya. Ambar berjalan lebih dulu untuk menunjukkan kamar kepada Raska, sedangkan Ningsih melangkah ke arah lain untuk menyiapkan air minum juga beberapa aromaterapi untuk Nela yang masih tak sadarkan diri. Kemudian Ambar dan Ningsih membantu menggantikan pakaian kering untuk Nela. Mengingat sejak di pemakaman ia terlanjur basah kuyup sementara Raska menunggu di ruang tamu dan beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian Nela sudah kembali tersadar. Ia menoleh ke sekelilingnya dan mulai menyadari di mana ia berada saat ini. Ambar tersenyum dan duduk di sebelahnya. Alhamdulillah kamu udah sadar, minum dulu nak. Ambar memberikan segelas air mineral hangat untuk gadis itu. Terlihat jelas wajah Nela benar-benar sembab, menandakan hari ini ia tak henti-hentinya menangis. Randy ma, sekarang dia udah gak ada lagi sama kita. Dia udah ninggalin aku buat selama-lamanya. Ternyata rasanya berat banget ya. Gak semudah yang aku ucapkan untuk mencoba mengikhlaskan dia. Ucap Nela, kembali menitikkan air mata. Kamu yang sabar ya Nela. Ikhlaskan kepergian suamimu. Untuk saat ini emang gak mudah buat kita. Tapi seiring berjalannya waktu, kita semua akan terbiasa dengan ketiadaan Randy di sisi kita. Tugas kita saat ini dan sampai nanti hanyalah mendoakannya, ujar Ambar, membuat sedikit lega hati perempuan itu.
Tadi mama khawatir, takut kamu kenapa-napa. Ternyata benar. Kata Raska kamu pingsan lagi pas mau pulang dari pemakaman. Lanjut Ambar, membuat Nela menautkan kedua alisnya. Raska, oh iya, apa sewaktu aku pulang aku diantar sama Raska? Tanya Nela, yang tampaknya baru teringat terakhir kali ia bersama dengan siapa. Iya, Raska yang antar kamu pulang. Dia juga yang berhasil bujuk kamu biar cepat-cepat pulang dari pemakaman, kata Ambar, membuat Nela kembali mengingat perbincangannya sewaktu di makam tadi dengan pria itu. Ia menarik napas dalam dan kemudian berkata, apa dia masih ada di sini? Kalau iya, aku mau bicara sama dia, Ma.